bagus. Hadirin, nggak apa-apa. Ibu itu kalau ngafalin Ar-Rahman minimal banget. Ibunda tahu, ibu kalau ngafalin Ar-Rahman tuh ibunda sudah otomatis hafal 31 ayat. Karena 31 ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Total jumlah ayat Ar-Rahman kan 78-an ayat. Berarti kurangi 31 tuh. Tinggal 46 ayat lah. Hafalin dah itu jemaah. Kadang kita mah semangat di awal-awal, tapi di akhir-akhir kadang gembos. Gimana kita mau yakin akan pertolongan Allah datang kalau kitanya aja kadang gembos keyakinannya sama Allah? Kan mukmin hidup di atas keyakinannya. Yakin sama apa? Yakin sama 3. Yang pertama, yakin kepada Allah. Yang kedua, yakin akan takdirnya Allah. Yakin takdirnya Allah, bahwa takdir Allah pasti yang terbaik. Yang ketiga, yakin bahwa kita semua pasti mati. Kita semua boleh jadi punya rumah, tapi boleh jadi nggak punya rumah. Kita udah minta, ya Allah semoga bisa punya kendaraan roda 2. Capek kemana-mana jalan. Mudah-mudahan Engkau izinkan hamba punya roda 2. Bisa jadi terkabul, bisa jadi belum terkabul. Yang belum nikah, coba yang belum nikah boleh angkat tangan yang belum nikah. Oh, ini sudah nikah semua. Saya doain yang belum nikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah. Kok amin semua ini? Oh, mengaminkan yang belum nikah. Hadirin di sini, hadirin, biar yang di luar bisa masuk. Boleh maju ke sini jamaah? Nggak apa-apa hadirin. Yakin nggak yang belum nikah akan menikah di tahun ini? Yo harus yakin hadirin. Ibu-ibu yang mau punya calon mantu, yakin nggak akan punya calon mantu di tahun ini? Harus yakin. Yang datang laki-laki yang sholih, laki-laki yang tampan, kulitnya putih seperti bengkoang, tinggi. Kalau bisa kalau duduk lebih tinggi dari temennya karena dompetnya tebal. Kalau bisa anak semata wayang, orang tuanya kaya raya. Udah gitu umurnya 99 tahun. Menikah, meninggal warisannya ngucur semua. Enggak. Bukan hanya sekedar itu ya jemaah. Menikah, berumah tangga bukan cuma tentang ketampanan. Ketampanan ada usianya. Bukan cuma tentang kecantikan paras. Kecantikan paras ada usianya. Ganteng, ya karena masih muda ganteng, umur 30-an. Nanti kalau 70 tahun, iya, peot. Cantik, iya cantik karena masih muda usianya. Tapi nanti kalau umurnya 80 tahun, nggak ada jemaah. Semuanya kita akan pulang. Nah maka kita pelajari. 1, yakin sama Allah. 2, yakin kepada takdir Allah yang terbaik, bahwa takdir Allah selalu yang terbaik. Terus yang ketiga, yakin bahwa kita pasti mati. Bahas yang pertama dulu. Allah zat yang paling sayang sama hambanya. Yakin atau nggak yakin? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, waktu kita kecil kita mau ini makan, ambil ini makan, lagi ngerangkak, ini meja kan bahaya jemaah. Pas kita kecil merangkak, meja kan bahaya. Ujungnya itu bisa membuat kepala kita benjol, cedera, bahkan nanti ada yang jatuh dan segala macam. Tapi Allah nolong kita nggak waktu kita kecil untuk nggak terbentur hal-hal yang bisa melukai kita? Allah nolong, Allah jaga. Waktu kecil hadirin pernah ingat nggak memori masa SD dulu? Pernah waktu SD lagi main
Kalau di Sunda ini ya, tahu nggak jemaah? Main congklak mungkin, main karet mungkin, main apalagi lah permainan-permainan waktu masa kecil. Pernah mikir nggak waktu kita kecil lagi main-main sama teman-teman kita, nanti aku dapat duit dari mana ya? Pernah mikir nggak? Enggak. Tahu-tahu mak minta uang dikasih. Pak bagi duit dikasih. Bahkan waktu kita kecil main aja, nggak pernah khawatir soal rezeki, soal uang. Kenapa sekarang udah mah pinter, sekolah sampai SD, sekolah sampai SMP, ada yang bahkan SMA, ada yang bahkan S1, S2, bahkan doktor. Tapi qadarullah soal rezeki masih khawatir. Padahal Allah berfirman, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Rezeki sudah Allah takar, tidak akan pernah tertukar. Saya kasih tahu hadirin, kalau di depan sana sampai ujung sana tokonya sama persis, plek ketiplek, ukurannya sama 10 kali 10, barang dagangannya sama, tata letaknya sama, cara dia mendisplay barangnya sama, cantiknya sama, eloknya sama, indahnya, jumlah karyawannya sama, produk yang dijualnya sama persis, harganya sama persis, cara promonya sama persis. Pokoknya plek dari ujung sampai ujung, 10 toko 10-10-nya sama. Pertanyaan saya, ketika tutup buku akhir bulan, omsetnya sama atau beda? Kok bisa beda? Padahal kan sama. Ketahuilah jamaah, itu dia jawabannya. Ketahuilah, dagangan kita boleh saja ditiru, rezeki tidak bisa dipaste. Dagangan kita bisa dikopi sama orang, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Rezeki mah udah Allah takar. Itu walaupun ujung sana sampai ujung sana sama, rezeki tak pernah tertukar. Maka kadang kita mah perlu memperbaiki diri kita tentang keyakinan kepada Allah. Yakinnya harus diperbaharui, diperbaiki. Jangan sampai kita meragukan Allah. Ya Allah, rezeki dari mana ya? Jemaah, kata-katanya diganti. Kalau selama ini sering banget menyaksikan rezeki dari mana nanti, itu sudah sama dengan menghina Allah. Allah Ar-Razzaq. Allah itu Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu huwar razzaq, dialah pemberi rizki, dzul quwwah, yang maha kuat, al-matin, semua makhluk itu bergantung hanya kepada Allah. Kalau kita bertanya, aduh nanti makan apa? Aduh jangan ya jemaah, pertanyaannya diganti. Ya Allah, hamba yakin selama hamba hidup, hamba pasti engkau beri rezeki. Suami kita mah belum tentu punya gaji, tapi sudah pasti suami kita punya rezeki. Ibunda gak usah khawatir, suami saya wafat Ustaz, terus gimana? Tenang, ikhtiar saja. Allah nanti kucurkan rezeki lewat pintu ikhtiar, atau bahkan boleh jadi bukan lewat pintu ikhtiar kita. Sofa Marwa Bunda Hajar cari air, adanya air Zam-Zam di dekat kakinya Nabi Ismail. Padahal Sofa Marwa. Lah jangankan ibu khawatir suaminya wafat, ibunda beserta suami ayahanda, maksudnya suami ayahanda, istrinya ayahanda meninggal, plus beserta ayahanda pun meninggal. Kita semua wafat sebagai orang tua. Anak kita Allah jaga atau tidak? Anak kita yang masih hidup dikasih rezeki sama Allah apa enggak? Kasih.
Kejadian kan, ada seorang qadarullah wa masya'afa'al jalan jamaah, naik kendaraan di tol, kecelakaan. Masih ingat ya? Meninggal dua-duanya, suami dan istri. Apakah anaknya yang yatim piatu, semoga Allah jaga dan Allah muliakan putra putri beliau, lantas terlantar? Tidak. Walaupun orang tuanya wafat, anaknya Allah yang jaga, Allah yang kasih rezeki. Terus kenapa kita kok masih khawatir? Yakin dong sama Allah. Gimana Allah mau ngasih? Kitanya kadang mohon maaf gak yakin sama Allah. Ibu kalau diremehin, wes, ya udahlah, kalau saya diremehin mah udahlah, sana. Kita bakal gitu kan ibunda. Tapi kalau kita diberi kepercayaan, diberi keyakinan, percaya, iya saya akan sebaik-baiknya, insya Allah. Tapi kalau kita diremehkan apa segala macam, itu manusia loh. Allah mah nggak gitu jamaah. Walaupun kadang kita mah suka naik turun imannya, kadang kita mah suka, aduh ya Allah ini gimana sih? Allah mah tetap Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha. Yakin sama Allah. Apa yang kita khawatirkan selama ini itu hanya sebatas kekhawatiran semata. Allah itu ngasih hadiah bisa jauh lebih indah daripada yang kita pernah duga. Makanya nanti yang kedua, nomor duanya apa? Yang pertama harus yakin kepada Allah. Kan kita hidup di atas keyakinan kita. Ibunda boleh berkenan maju lagi biar yang di luar bisa masuk. Maju lagi hadirin, silahkan. Jazakumullah khair. Hidup di atas keyakinannya, yakin sama Allah. Ada ayat yang ibunda hafal banget. Saya yakin kan di depan saya ini hafizul Quran semuanya, betul ya? Ahli surga semuanya. Tapi berangkatnya jangan sekarang. Sekarang nabung ngaji dulu. Nanti kalau berangkatnya habis ngaji, insya Allah mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Coba lanjutkan ayat ini. Ini ayat tentang yakinnya kita sama Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Emang bener depan saya hafizoh semua ini. Luar biasa. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah ingkar janji. Hambaku yang tenang, rezekimu sudah aku takar, nggak mungkin tertukar. Tapi ada dua tipe hamba. Ada yang rezekinya dihantar, ada yang rezekinya harus dengan ikhtiar. Itu dia nggak ngapa-ngapain tuh, di dalam rumah aja tuh, tapi rezeki datang sama dia. Dia mah nggak kelihatan kerja, tapi rezeki datang sama dia. Dia mah nggak pernah ngantor, tapi kok dia bisa beli mobil, bisa beli ini, bisa beli itu, ngepet ya. Lo nggak boleh nuduh yang macem-macem hadirin. Zaman sudah berubah. Orang cuma tinggal, sis, ready ya sis, silahkan panjangin list ordernya ya. Cuma ngeklik gitu, order 100 masuk. Jual salad, ayo salad enak loh, di order ya, masuk 1000 pesanan. Lah di rumah doang, tapi kok dia bisa beli ini, bisa beli itu. Lupa, zaman sudah berubah. Boleh jadi untuk beliau mah rezekinya Allah hantar, tapi kan tetap ikhtiar. Ikhtiarnya update status. Maka mah update status jangan galau-galau terus. Update status, dasar kamu mah suami nggak peka. Update status mah yang benar. Kapan waktu, ajak sholat, jangan lupa sholat, ajak berzikir. Update status, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu setiap orang lihat status kita, baca status kita, itu kita panen pahalanya. Karena Rasulullah bersabda, man dalla alal khair kafa'ilihi. Siapa-siapa yang dia menunjukkan, mengajak pada kebaikan, mereka sama dalam pahala kebaikannya. Tunjukin yang baik-baik. Tapi saya uploadnya pakaian-pakaian Ustadz. Boleh, berarti penjual pakaian.
Saya mah uploadnya makanan-makanan Ustadz, berarti penjual makanan. Kalau uploadnya galau-galau berarti galau. Tiap hari galau terus. Ya Allah, jamaah bismillah, minta sama Allah. Allah tuh gak kurang jalan untuk memberi yang terbaik. Maka yuk masuk yang kedua. Yang pertama tadi yakin kepada Allah. Hidup kita tuh harus di atas keyakinan kita. Keyakinan kita yakin mantep kepada Allah, bahwa Allah itu yang paling sayang sama kita. Gak mungkin Allah ngecewain kita. Yang kedua, hidup di atas keyakinannya, yakin bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Yuk dibaca, dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Dibuka handphonenya, Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dibaca wa'asanya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Nah, baca bawahnya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal bagi Allah itulah yang terbaik. Ya Allah, hamba belum menikah. Kenapa ya Allah? Mudahkanlah jodoh hamba. Boleh jadi itu yang terbaik untuk menurut Allah. Ya Allah, hamba sudah lama menikah, 12 tahun tapi belum punya anak. Ya Allah, anugerahkan kami punya keturunan. Boleh jadi menurut Allah ditundanya punya keturunan 12 tahun itu yang terbaik. Ya Allah, kenapa suami hamba gak ada romantis-romantisnya, gak pernah muji, gak pernah ngerayu, gak pernah ngegombal kayak yang di TV-TV. Kenapa atuh ada suami natap istrinya dengan tatapan mata yang tajam, terus istrinya tersipu malu? Kenapa atuh kamu mandang aku kayak gitu? Terus suaminya muji, aduh masih gak habis pikir, ternyata ada ya bidadari kakinya nepak di tanah. Kamu puji dong kayak gitu. Mungkin suami kita gak romantis, gak seromantis orang-orang di luar sana yang kadang, aduh mamah, umi, bunda, aduh kepala ayah pusing deh. Kenapa pusing? Iya karena terlalu sering mikirin bunda. Misalkan kayak gitu. Ini boleh jadi suami kita gak seromantis itu. Tapi ketahuilah jemaah, boleh jadi karena suami kita tidak romantis, terjaga lisannya dari merayu gombal perempuan lain. Suami kita boleh jadi nggak romantis, flat, hambar, tapi boleh jadi suami kita yang paling setia kepada kita. Boleh jadi suami kita hartanya nggak sebanyak orang lain, tapi suami kita adalah laki-laki yang memastikan apa yang terhidang di meja makan adalah harta yang halalan thayyiban. Suami kita boleh jadi bukan petinggi dari sebuah instansi, bukan jenderal, bukan apa-apa segala macam, tapi insya Allah suami kita nggak ngasal tembak-tembakan. Mudah-mudahan suami kita nggak ngaco, karena Allah yang jaga suami kita. Dengan jabatannya, suami kita nggak pernah berbuat semena-mena. Dengan hartanya, dipastikan datang ke meja makan yang halal dan thayyib. Dengan lisannya yang boleh jadi nggak romantis, lisannya terjaga dari merayu wanita-wanita, menggombali wanita di luar sana. Makanya bersyukur, yakin bahwa takdir Allah yang terbaik. Kemarin, ketika corona, bukankah semua orang menjerit? Coba siapa yang nggak menjerit kemarin?
Lockdown, semua sepi, jalan-jalan sepi, toko-toko pada tutup, nggak mampu biaya operasional, biaya karyawan dan segala macam. Tapi setelah 2 tahun berlalu, kita tumbuh, pundak kita semakin lebih kuat, pundaknya jadi kuat. Karenanya Allah mah kalau menitipkan sesuatu pasti yang terbaik. Dan Allah sudah menakar sesuai kemampuan hambanya. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286. La yukal. Ini hafiz Quran semua pasti. Lanjutkan lagi nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Malajaya juara Malajaya. Oh, Majalaya. Malajaya. Majalaya. Majalaya juara. Saya jadi insecure ini di depan hafizah semua. Lah semua ayat yang dibaca hafal semua. Ya Allah, jadikan yang ada di hadapan kami min ahlil jannah, min ahlil khair. Yang juga menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram juga min ahlil jannah, min ahlil khair. Dan seluruh kaum muslimin, pertemukan kami di dunia, jumpakan kami kembali di surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu loh hadirin, ayatnya tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberi ujian illa wus'aha, kecuali yakin bahwa sesuai kemampuan. Jadi nggak ada istilahnya ya Allah berat banget hamba nggak sanggup ya Allah. Enggak, pasti sanggup. Why me? Allah jawab, why not? Kenapa saya? Allah jawab, ya kenapa enggak? Allah itu nggak pernah salah milih pundak, nggak pernah salah milih pundak. Kenapa kita diuji? Karena kita mampu. Kenapa kita diberikan ini dan itu? Ya karena ini buat kita berproses. Proses itu yang akan bentuk seseorang. Awalnya terbentur, lama-lama terbentuk. Kebentur. Kan kebentuk nanti. Jamaah tahu bahwa minyak goreng yang jamaah punya itu kan bukan asal langsung jadi minyak goreng, enggak. Kemarin atas pertolongan Allah kami silaturahmi di kota Kuala Tungkal Jambi. Di Jambi turun bandara OTW ke kota Kuala Tungkal 3 jam dari bandara. Kanan kiri sawit, kanan kiri sawit. Sawit semuanya. Itu gimana cara ngambilnya? Luar biasa jamaah, effortnya luar biasa. Habis dipanen, naikinnya ke atas truk. Walah, butuh kekuatan yang luar biasa. Belum nanti dari truk nganterin lagi, terus digini diolah lagi, baru jadi minyak goreng. Itu loh yang ibunda pakai masak tiap hari, yang hadirin sahabat sekalian pakai masak tiap hari. Itu jemaah, hasil jeripayah banyak orang, sekian banyak proses. Itu yang menjadikan minyak goreng kemudian mudah kita konsumsi. Prosesnya banyak, nggak cuma sekali untuk jadi minyak goreng. Intan, permata, berlian, emas batangan yang hari ini ada, yang ibunda pakai di pergelangan tangan atau di cincin. Apakah itu langsung jadi? Enggak, diproses. Prosesnya lama untuk jadi sesuatu yang berharga. Kalau nggak berharga, berserakan di pinggir jalan, sampah. Tapi kalau berharga, ditaruh di etalase yang menarik dan seterusnya. Itu jamaah. Jadi fahamilah yang kedua, yakin bahwa rencana Allah yang terbaik. Yakin kepada takdir Allah yang terbaik. Selalu baik sangka. Dalam bahasa singkat ringannya, diulangi ya. Husnuzan billah. Diulangi. Husnuzan billah. Baik sangka kepada Allah. Baik sangka sama Allah. Allah tuh gak pernah ninggalin kita. Fafirru
Allah inni lakum minhu nadhirum mubin fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, jangan jauh-jauh deh. Siapa yang mau lihat keajaiban, ini bagus dijadikan status jemaah. Siapa-siapa yang mau melihat keajaiban, dia harus yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Dia harus terus berada di atas jalannya Allah. Dia terus harus semangat mencari ridhonya Allah. Akan Allah hadirkan keajaiban. Hadirin Allah, jangan ragu sama Allah. Yakin kalau ada apapun rencana Allah yang terbaik. Baik sangka. Kenapa sih saya kok dilukai? Ini nasihat buat saya sendiri juga. Kenapa kok kita hari ini dilukai? Boleh jadi karena Allah mau nguatin kita. Kenapa kok amanah yang saya amanahkan malah diciderai? Kenapa kok malah dikhianati? Padahal dia orang terdekat, dia orang yang mungkin selama ini kita percayai, kok malah mengkhianati. Boleh jadi Allah itu mau ngasih pelajaran terbaik buat kita. Dulu tahun 2017 ada jamaah. Ini cerita jamaah, mudah-mudahan ada hikmah kalau yang mengalami hal yang sama. 2017 ada jamaah punya online bisnis, online shop. Omsetnya ya di angka 50 sampai 70 juta. Bersihnya ya sekitar 30-an persen, ya mungkin 10 sampai 20-an juta. Waktu itu beliau punya tangan kanan kepercayaan. Beliau nabung. Tangan kanan kepercayaan kalau nanti ada all shop apa segala macam dia mengelola. Ternyata sudah 2 tahun dia percaya, di tahun kedua setengah tabungan yang nilainya 70 juta. Waktu itu ownernya punya tabungan 70 juta di saldonya, diambil oleh tangan kanan kepercayaannya. Dia kabur bawa uang kurang lebih kalau nggak salah sekitar 70 juta. Sakit, ngenes jamaah. Itu uang ditabung untuk bangun rumah, untuk ini, untuk itu. 70 juta dibawa kabur jamaah. Singkat cerita, 2020 Corona. Ibu tahu ya, Corona 2020 Maret masuk. Orang semua di rumah. Yang banyak duit bingung, ini mau dihabisin gimana? Akhirnya pada banyak belanja. Online shopnya, yang lain mungkin toko-toko offline pada turun omsetnya. Ketika dia Corona, omsetnya malah makin meningkat, malah makin naik. Hingga akhirnya 2021 kemarin tahun lalu jumpa lagi. Ketika 2017 dia dikhianati, datang, aduh Ustadz gimana ya? Jawabannya cuma satu, sabar. Wasta'inu bis sabri was-salah. Sabar, sholat. Cuma dibilangin sabar, sholat. Ya Ustaz, semua husnuzon billah, pasti apapun yang terjadi itu yang terbaik. 2021 baru dapat tahu pelajarannya. Ustaz, kenapa dulu 2017 lalu saya dikhianati, 70 juta uang saya dibawa kabur Ustaz. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah sekarang 2021? Iya Ustaz, alhamdulillah si pengkhianat itu mengkhianati saya tahun 2017. Waktu omset saya masih puluhan juta. 70 juta dia bawa kabur Ustaz. Alhamdulillah Allah tunjukkan itu si pengkhianat bawa kabur di tahun itu. Coba Ustaz, kalau si pengkhianat masih ikut sama saya 2021, saat omset kami Alhamdulillah sudah 1 miliar lebih, bersihnya 300 juta lebih, bukankah nanti yang dibawa kabur bisa uang jumlahnya miliar? Itu Allah. Yakin apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Gak apa-apa jemaah. Hari ini mungkin kita dikecewakan. Hari ini mungkin kita kena fitnah. Hari ini mungkin kita dikhianati. Tapi kalau kita husnuzon billah, Allah akan kasih tahu hikmah. Allah kasih tahu hikmah. Hikmah itu mahal loh jemaah. Orang punya ilmu belum tentu punya hikmah.
Ilmu tinggi, tapi kalau nggak ada hikmah, sulit. Makanya kadang kita belajar baca 1 halaman 2 halaman, ini kok saya nggak paham-paham ya. Kenapa ya? Boleh jadi kita hanya baru membaca saja, belum didapatkan hikmah di dalamnya. Ilmu itu ya kadang juga dibersamai sama hikmah.